Tadi mewakilkan wali ya. Tadi yang sudah dijawab oleh Ustaz Fatih Karim itu adalah tentang sahnya wali. Tapi kalau mewakilkan wali, kalau walinya sudah sah dan walinya mewakilkan, boleh. Ya, contoh kayak penghulu misalnya ya. Jadi kalau penghulu kan jarang orang yang mau menikahkan sendiri anaknya kan ya. Biasanya dibilang penghulunya kan datang dia tanya, "Bapak mau nikahin anaknya sendiri atau saya yang nikahin?" Kan itu kan ya. Nah, berarti kalau bapaknya jawab, "Bapak penghulu aja," itu sudah mewakilkan. Berarti biasanya penghulunya akan ngambil tangan bapaknya dulu. Lalu penghulunya bilang sama bapaknya, "Bapak mau mewakilkan kepada saya untuk menikahkan anaknya?" Bapaknya bilang, "Iya, saya wakilkan." Lantas kemudian penghulunya dapat kekuatan untuk menikahkan anaknya. Tapi walinya tadi seperti kata Ustaz Fatih Karim harus sah dulu. Jangan main-main walinya yang aneh-aneh. Atau misalnya nikah siri. Kalau nikah siri berdasarkan orang-orang kita kan adalah nikah nggak pakai wali, nggak sah. Harus hati-hati betul soalan wali. Tapi kalau walinya sudah sah, walinya mewakilkan, hukumnya boleh. Walinya nikahin lewat telepon, boleh. Lewat WhatsApp, kayaknya enggak deh. Kalau lewat apa namanya yang itu? Ya video call itu masih boleh kalau walinya yang sah. Tapi hati-hati betul kalau soalan wali ya. Itu ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menghantarkan hidayah pada orang. Tadi sudah disampaikan bahwa bapak saya, ibu saya, keluarga saya masih non muslim. Kalau seandainya ada cara untuk menghantarkan hidayah pada orang lain, maka Abu Thalib sudah masuk Islam. Atau bapak saya duluan masuk Islam. Tapi sayangnya tidak ada cara untuk menghantarkan orang dari non-muslim kepada agama Islam secara pasti. Yang bisa kita lakukan hanya berusaha. Bagaimana tangkapnya berusaha? Antarkan akal mereka dengan ayat-ayat Allah. Contoh misalnya, tanya, biasa kalau ada orang diskusi sama saya, orang non-muslim diskusi sama saya, yang saya tanya pertama adalah, "Kamu yakin gak Tuhan itu ada?" Kalau dia jawab yakin, tanya lagi, yakinnya dari mana Tuhan itu ada? Kalau dia jawab karena begini, prosesnya betul dia yakin Tuhan itu ada. Pertanyaan kedua, Tuhanmu siapa? Maka dia jawab kan, Yesus atau Buddha atau siapa. Nah di situ baru terjadi debat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Yesus Tuhan saya, benar Yesus Tuhan. Kamu tahu dari mana? Dari Alkitab. Ayat mana yang bilang begitu? Nah, dirunut sampai akhir, ternyata dia nggak berdasar, sudah hancur kemudian fundamentalnya baru kita sampaikan. Tapi kalau itu sudah kita sampaikan, dia pasti beriman? Enggak, karena bapak saya juga sudah segituin. Akhirnya ada orang ya, bisa contoh kayak Gubernur Jakarta, dia bilang konyol itu agama Kristen. Dia bilang kalau percaya Yesus pasti masuk surga, konyol. Tapi konyolnya itu saya masih percaya. Nah itu dia. Karena kebanyakan orang itu tahu benar yang mana, tapi nggak mau. Abu Thalib ya begitu. Nah maka yang bisa kita lakukan apa? Berdoa pada Allah supaya hidayah diantarkan pada mereka. Ini yang saya lakukan di depan Ka'bah. Saya menelpon bapak saya. Yang biayain saya untuk umroh pertama kali ya bapak saya sama istri saya. Di depan Ka'bah kita telepon, "Pi, kita doain papi masuk Islam depan Ka'bah." Tapi apakah Allah nggak mengabulkan? Bukan. Allah tunggu saat yang paling tepat tadi. Dan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mau mengubah keadaan satu kaum sampai kaum itu mengubah dirinya sendiri untuk kemudian baru Allah mengubah segala-galanya. Pertanyaan yang lain, boleh nggak kita menyimpan dana di bank? Jawabannya adalah yang nggak boleh itu riba. Maka menyimpan dana di bank selama ribanya tidak kita ambil, maka itu urusannya boleh. Mau bank konvensional kah? Mau bank yang syariah kah? Yang penting menyimpan. Kalau bank syariah ada kelebihan dananya kan ya, bagi hasil kan ya. Dalam kajian saya, bagi hasil itu masih tidak syar'i. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Kenapa masih tidak syar'i? Pernah nggak bagi hasil bank negatif? Bank syariah pernah nggak ngasih bagi hasil negatif? Nggak pernah. Artinya adalah apa? Itu bukan bagi hasil. Karena kalau bagi hasil di dalam Islam mungkin positif, mungkin negatif. Ada banyak akad-akad yang di situ kurang sempurna, tapi tetap harus didukung. Yang orang pengen bergerak kepada syariah tetap harus didukung. Tapi intinya adalah boleh nyimpen di bank asal tidak mengambil riba. Saya sama istri saya nyatet tiap bulan ribanya. Contoh nih misalnya, kita nyimpen 1 juta, administrasinya 10.000, berarti bulan depan duit kita berapa? 1 juta kurang biaya administrasi. Karena biaya administrasi itu miliknya bank, itu halal bagi dia. Karena biaya administrasi adalah biaya jasa. Berarti duit kita adalah 1 juta tadi kurang biaya administrasi minus ribanya. Karena ribanya nggak boleh kita ambil. Bisa dipahami sampai di sini? Hukum bekerja di bank yang Rasul katakan ada 4
yang menyebabkan orang kena dosa riba. Satu, yang ngasih riba. Dua, yang ngambil riba. Tiga, yang jadi saksi. Empat, yang nyatat. Ingat? Satu, yang ngasih. Dua, yang ngambil. Tiga, yang nyatat. Empat, yang jadi saksi. Teller kena. Bosnya apalagi. Yang ngambil sama. Yang jadi saksi sama. Lah kalau misalnya dia cuma jadi security-nya doang, itu nggak termasuk. Paham ya? Karena nggak termasuk yang ngasih, yang beri, yang jadi saksi, dan juga yang mencatat. Jelas ya? Tukang komputernya benerin komputer nggak apa-apa, pasang AC nggak ada masalah. Bisa dipahami ya? Jadi empat itu yang tidak boleh. Jadi harus diperhatikan. Baik, terima kasih. Kalau ada yang salah kita mohon maaf. Tapi yang paling penting itu tadi, Islam ini memang betul. Islam ini perkara yang sangat berharga. Tapi teman-teman sekalian, kaji terus, kaji terus, kaji terus. Kadangkala kita merasa kita belum siap. Pertanyaan pertama ketika yang saya tanya pada Ustadz Fatih Karim adalah, Ustadz seminggu punya waktu kosong berapa banyak? Ustadz Fatih Karim bilang cuma 2 hari. Kalau saya nggak salah Kamis sama hari Minggu, waktu itu dia katakan. Saya bilang nggak mungkin saya bisa kayak Ustadz Fatih Karim yang cuma Kamis sama Ahad doang yang dia luang, seterusnya ngisi terus. Kenapa? Karena waktu itu saya masih pemahamannya belum tinggi. Kerjaan saya setiap hari harus main game 7 jam sehari. Lalu kuliah, bagaimana mungkin saya bisa ngisi setiap hari? Tapi jalanin aja. Kalau kita jalan pada Allah, mendekat pada Allah dengan berjalan, Allah mendekat kepada kita dengan berlari. Kalau kita mendekat pada Allah 1 jengkal, dia dekat pada kita 1 hasta. Paham teman-teman sekalian? Jangan nilai Allah dengan cara kita. Lakukan ketaatan, Allah akan permudahkan terus-menerus ketaatan kita itu, dan Allah akan mudahkan Islam masuk kepada kita. Jalani aja dulu. Jelas ya? Kalau Allah besok mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita, memberikan ampunan kepada kita, dan insya Allah Ustadz Fatih Karim akan menutup pengkajian kita ini. Dan mohon maaf waktunya agak sedikit telat, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita yang terbaik. Kalau Allah besok, silakan pada Ustadz Fatih Karim untuk memimpin doa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita semuanya sadar bahwa dunia yang sedang kita tempati bukan punya kita, bukan tempat kita. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak ada satupun manusia yang dibiarkan berlama-lama, apalagi selamanya di alam dunia. Semua pasti pulang, dan kita akan kembali kepada tempat di mana kita diciptakan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, orang-orang yang dulu ada bersama kita sekarang sudah tiada, berarti pun kita pasti akan tiada. Jejak-jejak sejarah yang pernah kita torehkan di muka bumi ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari di mana tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Saat tubuh manusia dikumpulkan lagi, dihidupkan lagi, saat tidak ada yang mampu berdusta, insya Allah akan nyata. Hari ini akhirat itu cuma cerita, tapi nanti akhirat itu jadi nyata. Ingat baik-baik, hari ini cerita akhirat cuma cerita, tapi nanti itu akan jadi nyata. Dan pada saat itu semua akan tidak bisa berkata-kata kecuali amal-amal mereka yang bicara. Mari sama-sama kita istighfar, mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Astagfirullahaladzim. 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 Bayangkan berapa banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada orang tua kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kezoliman yang terus kita tanam kepada mereka. Bagaimana dengan anak-anak kita yang kita tinggalkan, bahkan kita besarkan mereka dengan pembantu-pembantu kita besarkan mereka dengan bukan di tangan kita. Bayangkan itu adalah kezoliman yang dosanya akan Allah minta pertanggungjawabannya. Astagfirullahaladzim.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya Allah, pemilik semesta dengan segala kesempurnaannya. Wahai Allah yang menghidupkan dan mematikan. Wahai Allah, Sang Penguasa Hari Pembalasan. Wahai Allah, tempat meminta segala minta. Wahai Allah yang kasih sayangnya tak pernah terputuskan. Allahumma Rabbana zulamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Kemana kami meminta ampunan kecuali hanya kepadamu ya Allah. Kemana kami kembali kecuali pasti hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami ya Rahman. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Andai dunia dan segenap isinya mampu kami beli, niscaya kami tidak akan pernah mampu mengganti kasih sayang orang tua kami ya Allah. Ya Rahman, andai orang tua kami sudah wafat, terima seluruh amal ibadahnya ya Allah. Andai mereka masih hidup, andai mereka sakit, angkat sakitnya ya Allah. Jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa-dosa masa lalunya. Ya Allah, kami hilang. Kami zalim kepada orang tua kami ya Allah. Kami berkata kasar kepada orang tua kami ya Allah. Kami pelit dan perhitungan kepada orang tua kami ya Allah. Padahal mereka lah yang membesarkan kami. Mereka lah yang jasanya tidak akan pernah mungkin terbayar oleh kami. Ya Allah, irhamna, kasihani kami ya Allah. Ya Allah, kalah dua buah telapak kaki kami tidak bisa bergerak. Ya Allah, kami akan ditanya untuk apa umur kami pergunakan. Kami akan ditanya dari mana duit itu didapat, dari mana harta itu didapat, dan kemana harta itu dibelanjakan. Ya Allah, kasihani kami, ampuni kami ya Ghaffar. Rabbana ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik lidinik. Wahai Allah yang menggenggam hati manusia, lembutkan hati kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Jauhkan kami dari hati yang mengeras dan maksiat kepadamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya musarrifal qulub, sarfil qalbi ala ta'atik lidinik. Ya Allah, tetapkan hati kami dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, kami satu saat akan sakaratul maut. Izinkan lisan kami berusaha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Izinkan lisan kami berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kalau kami akan menghadapi sakaratul maut, mudahkan tubuh kami berpisah dari ruh kami ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan kami sedang berdakwah. Wafatkan kami sedang iqra' Quran. Wafatkan kami sedang setoran hafalan Quran. Wafatkan kami sedang wakaf Al-Quran. Wakafkan kami sedang berjuang untuk Quran. Wakafkan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana ya Allah, sepenuh jiwa raga kami memohon kepadamu ya Allah.
Bukakan pintu-pintu rezeki kami ya Allah. Bukakan pintu-pintu rezeki buat kami ya Allah. Andai rezeki kami ada di langit, turunkan ya Rahman. Andai rezeki kami ada di bumi, curahkan, limpahkan. Andai rezeki kami jauh, dekatkan ya Allah. Andai rezeki kami sulit, mudahkan. Andai rezeki kami haram, sucikan ya Aziz ya Ghaffar. Ya Allah ya Rahman Rahimin, kelak tubuh kami akan terbalut kain kafan, kelak nama kami akan ditinggalkan, kelak keluarga kami pun akan melupakan. Ya Allah, terima amal-amal ibadah kami ya Allah. Salat kami, haji kami, umroh kami, bacaan Quran kami, sedekah kami, menutup aurat kami, dan seluruh ketaatan-ketaatan kami ya Allah, terima ya Allah. Kepada siapa lagi kami meminta kecuali hanya kepadamu. Ya Ghaffar, ya Qahar, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Hayyul, ya Qayyum. Ya Allah, ampunkan dosa suami kami ya Allah. Ampunkan dosa suami kami ya Allah. Mereka halalkan segala cara untuk menghidupi kami ya Allah. Mereka halalkan segala cara untuk menghidupi kami. Ya Allah, ampunkan istri kami ya Allah. Ampunkan lisannya, ampunkan hatinya, ampunkan tatapan matanya, ampunkan tangan-tangan dan kakinya ya Allah. Ya Ghaffar, ya Tuhan, ya Hayyul, ya Qayyum, ampunkan dosa-dosa anak-anak kami. Ya Allah, jadikanlah mereka menghafal Quran, jadikanlah mereka hidup bersama Quran, jadikan hati mereka terpaut dengan Quran, jadikan mimpi besarnya adalah Al-Quran, jadikanlah dia penjaga Al-Quran. Ya Allah ya Rahman Rahimin, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari kehancuran ya Rahman. Allahumma rabbana faghfir lana dhunubana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la tazalna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, selamatkan saudara kami di Palestina. Kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Rahman. Jumlah kami 1,6 miliar, tapi kami tidak bisa mengusir 20 juta warga Yahudi ya Allah. Betapa lemahnya kami. Ya Allah, ampunkan saudara-saudara kami di Suriah, di Pakistan, di Uzbekistan, di Afghanistan, di Patani, di Rohingya, di Indonesia, dan di seluruh negeri-negeri muslim lainnya. Ya Allah, kami merindukan hidup di bawah naungan Islam. Kami rindu di bawah naungan Khilafah Rasidah ala minhajid nubuwah. Ya Rahman, izinkan kami menghirup udara di atas kibaran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rahman Rahimin, irhamna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jauhkan kami sejauh-jauhnya dengan siksa api neraka. Rasulmu berkata, siksa neraka yang paling ringan adalah jika kalian menginjakkan telapak kaki kalian, maka otak kalian mendidih karenanya. Ya Allah, jauhkan kami sejauh-jauhnya. Ya Allah, irhamna. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah. Rabbana istajib du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.
pada Ustadz Fatih Karim yang sudah memberikan kepada kita nasihat-nasihatnya. Pada teman-teman sekalian, jadi kalau seandainya tadi saya ingatkan ada buku di luar yang untuk membantu para hafiz-hafiz yang tunanetra, silahkan didapatkan. Kalau seandainya yang menginginkan nanti buku saya, nanti silahkan nanti berkoordinasi dengan panitia karena memang kita nggak membawa pada hari ini. Kalau yang bawa bukunya sudah sekarang, nanti di sini insya Allah saya tetap di sini. Kalau ada yang mau minta tanda tangan silahkan. Tapi kalau untuk foto tadi Ustadz Fatih Karim tadi sudah menyampaikan jadi seperti apa. Jadi lebih baik nanti tanda tangan saja. Kalau foto nanti kita coba menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan mudah-mudahan Allah menerima segala kebaikan-kebaikan daripada kita. Baik, demikian yang ingin saya sampaikan. Saya serahkan kembali pada Mas Andri. Baik, terima kasih kepada Ustadz Felix dan juga Ustadz Fatih. Segala waktu yang diberikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih bagi jamaah sekalian sudah meluangkan waktu. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami cukup sekian. Terima kasih kepada panitia mengizinkan saya menjadi moderator. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.